semuanya, apa kabar? Hari ini kita masuk ke sesi ketiga ya. Oke, saya akan jelaskan mengenai materi kita untuk pertemuan ketiga ini. Nah, di mana pembahasan ini tentang piranti interaktif. Oke, piranti interaktif ini adalah suatu peralatan yang digunakan dalam sistem komputer di mana fungsinya dalam berinteraksi ya, di mana kita memerlukan alat-alat dalam memasukkan data dan mengeluarkan hasil olahan dari data tersebut. Nah, tentunya bagaimana kita menyelesaikan suatu pekerjaan ini dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cara aman, efektif, efisien, dan jika mungkin menyenangkan ya, karena dengan adanya bantuan komputer kita dapat merasa senang dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Nah, di mana pemilihan piranti ini harus memberikan kontribusi positif terhadap pengguna secara sistem ya, sistem itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana kita memilih dalam piranti input itu, contohnya dalam misalkan tugas menggambar, bagaimana menggunakan piranti input dalam melakukan gerakan secara kontinu, atau dalam memilih suatu daftar pilihan membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskret. Nah, satu piranti masukan dalam jenis keyboard. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dalam keyboard tersebut ada beberapa pengelompokan, itu dari 4 bagian. Dalam keyboard ada 4 bagian, yaitu ada tombol fungsi, tombol alfanumeric, tombol kontrol, dan tombol numerik. Oke, contoh keyboard yang sekarang QWERTY ya, dimana QWERTY dengan susunan tombol kirinya disebut QWERTY, dimana rancangannya pada tahun 1844. Oke, ada juga model Dvorak layout ya, atau tata letak yang alfabetik, tapi kita lebih familiar dengan model QWERTY. Oke, ini ada beberapa contoh jenis papan tombol numerik. Yang kedua, piranti penunjuk atau pengambil, di mana piranti interaktif ini digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan, dan untuk mengambil suatu sistem informasi untuk dipindahkan ke tempat lain dengan perbandingan rasio atau kontrolnya atau tampilannya, gerakan tangan atau respon berbanding dengan gerakan kursor ya. Oke, yang ketiga piranti penunjuk, yaitu biasanya yang sering kita gunakan dalam melakukan aktivitas kita melalui komputer atau laptop menggunakan mouse ya, dalam penunjuk atau pengambil. Ada beberapa gambar mouse. Ada juga joystick yang kita sering gunakan misalkan dalam melakukan aktivitas atau pergerakan dengan mode games ya. Ada juga mouse yang zaman mungkin sekitar tahun lalu ya, itu menggunakan trackball ya. Oke, ada pointing sticknya di laptop ya, cuma mungkin kalau laptop yang sekarang sudah tidak ada karena sudah langsung menggunakan touchpad ya. Nah, sekarang touchscreen, di mana aplikasi yang sudah ada biasanya sudah menggunakan aplikasi touchscreen ya, seperti handphone yang sekarang. Nah, ada juga digital tablet, iPad, atau yang keempat pengambilan gambar terformat ya. Biasanya dalam mengambil gambar ini dengan kategori piranti barcode reader atau magnetic ink character recognition. Biasanya ini digunakan untuk mencetak tinta khusus ya. Biasanya dalam Pacific ya. Oke, atau optical mark recognition, dan juga optical character recognition dalam mencetak atau membaca teks dengan mengkonversikan ke dalam kode digital.
atau juga dengan kode QR ya. Biasanya sekarang dalam transfer dana atau melakukan pemindahan atau melakukan transaksi dengan menggunakan scan QR. Yang kelima, pengambilan gambar tak terformat ya. Di mana kategori printing ini yang pertama adalah image scanner, kamera digital, pembaca retina mata. Nah, contohnya kalau untuk kamera digital mudah mengubah citra optik ke sebuah replika film. Lalu dalam pembaca retina mata dalam menghasilkan identitas yang sudah disimpan terlebih dahulu. Yang keenam, gerakan. Dalam piranti ini untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality. Ada headset, ada glove. Nah, yang ketujuh, layar tampilan. Di mana layar tampilan ini yang pertama pengingat digital dan pengendali tampilan. Pengingat digital adalah citra yang ditampilkan dalam layar disimpan sebagai matriks dan tentunya nilai elemennya akan menunjukkan identitasnya dari citra grafis yang akan ditampilkan. Lalu pengendali tampilan di mana berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital. Nah, biasanya layar tampilan tersebut kita sudah sering lihat dalam implementasi dari penggunaan handphone kita yang kita pakai sehari-hari. Dan juga ada penggunaan pada gambar monitor dari komputer. Nah, yang kedelapan, tipe layar dari tampilan. Ada berbagai macam tipe layar. Yang pertama ada direct monochrome monitor, ada composite monochrome monitor, ada composite color monitor, red green blue monitor, atau variable frequency. Nah, di mana tampilan layar ini bisa digunakan dari disesuaikan dengan aplikasi yang sudah ada. Oke, dimana jika ada yang tidak jelas dari materi yang ada, mungkin bisa ditanyakan atau didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.